Salam sejahtera para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih Anda masih begitu sangat setia di depan kiprah jati di Dhamma TV ini. Dan tepatnya para penonton sekalian yang kami muliakan, kami berada di wilayah lembah Gunung Arjuna di sebelah timur. Anda pasti tahu karena tempat ini selalu akrab dengan kehidupan Anda sehari-hari. Ini adalah di Padepokan Puri Agung Singosari, tepatnya di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan kelihatannya memang kita ini manusia yang sangat beruntung dan bahagia sekali. Terutama Anda yang begitu rajin, telaten, memberi kritik, obawan kritik, memberi saran, memberi ide tentang kiprah jati yang terus-menerus tak pernah merasa lelah. Dan tidak pernah merasa lelah kami karena spirit dari Anda semuanya yang begitu menggebu-gebu, pengen bebas dari semua penderitaan, baik lahir ataupun batin. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita betul-betul menerima tamu yang sangat istimewa. Dan kebetulan bulan Desember itu adalah bulan yang istimewa. Banyak hari-hari besar, hari ibu, hari ini, hari itu, hari macam-macam. Dan fungsi untuk memperingati hari-hari bersejarah supaya manusia tidak begitu arogan hidup sehingga mawas diri. Misalnya, kenapa mesti kita adakan hari ibu tanggal 22 Desember? Supaya kita ingat fungsi seorang ibu. Bukan sekedar wanita, bukan sekedar wadon, bukan sekedar wedok, ya, bukan sekedar mami dan lain sebagainya. Tapi Jawa memberi nama yang begitu amat mulia, wanito. Tegasnya waninoto. Karena apa waninoto? Karena rahimnya nanti akan melahirkan manusia-manusia yang menentukan selamat atau tidaknya hidup di jagat raya ini. Ya. Oleh karena itu, tugas kita adalah memayu hayu ing bawono. Tugas yang sangat mulia dan hanya dimiliki oleh kultur bangsa kita yang memang adiluhung ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita menerima seorang tamu di sebelah kanan saya ini. Ini teman akrab saya sejak muda, pakaiannya ala jenggo. Tapi pakaian tidak menentukan. Memang modernisasi bagaimanapun dialektika, hasil karya pikiran manusia. Semakin pandang ke depan, semakin maju itu manusia semakin baik. Tetapi bagaimanapun tetap manusia. Karena beliau bergerak di bidang budaya. Namanya aja sudah budaya. Oleh karena itu sulit diprediksi sampai di mana dalamnya, sampai mana jauhnya, dan sampai mana luasnya. Mungkin samudera kurang luas. Beliau sehari-hari kalau saya menyebut adalah Bung Bios di dalam geraknya. Karena beliau sangat aktif di dalam gerakan Laskar Merah Putih. Kebetulan beliau adalah Dewan Pendiri, Dewan Pimpinan Pusat Laskar Merah Putih yang berada di Jakarta. Sudah barang tentu segaris, sepaham dengan kami-kami semua yang ada di sini. Dan beliau, nama lengkapnya adalah Kanjeng Pangeran Abiyasa Hadiningrat. Beliau itu masih ada grade dari mendiang yang mulia Trah Bangun Topo Paku Buwono ke-6. Nah, bagaimanapun meskipun beliau, maaf ini bahasa klasiknya darah biru, tapi beliau sangat merakyat sehari-hari, sangat, ya nuwun sewu, saya pakai istilah Jawa Timur ya, berlagak gembel gitu loh. Tapi sebenarnya hatinya begitu lembut, begitu luhur, dan berangkat ke sini sama sekali atas, ya nuwun sewu, ngasto itu membawa tas kresek sendiri supaya di jalan tidak lapar dan lain sebagainya. Naiknya juga ganti-ganti supaya bisa membaur dengan rakyat. Karena budayawan hanya berpikir satu, supaya budaya ini bisa menghasilkan suatu kehidupan yang damai, sejahtera, mapan. Sebagaimana kudangan ayat-ayat suci di dalam kitab-kitab suci itu. Ya. Dan di sebelah kiri kami, Anda juga termasuk orang beruntung. Sudahlah, pokoknya jangan sampai pisah dari Dhamma TV. Eman-eman sedetik ninggal Dhamma TV, kehilangan pengetahuan yang di luar dugaan. Nah,
Beliau ini adalah seorang ahli sejarah dunia. Aktifnya di perguruan tinggi di mana, Prof? Di seluruh perguruan tinggi dunia. Nah, jadi ya. Dosen terbang. Ya, dosen terbang dunia. Kadang-kadang ngajar di United States of America, kadang-kadang Uni Soviet, kadang-kadang di Eropa, kadang-kadang di Jepang. Pokoknya bumi itu kecil bagi beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Al-Habib Hussein Abdul Hadi Sulaiman NS EPMD. Nah, ini ahli Sejarah dunia. ahli sejarah dunia. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya bicara sejarah, aspek sejarah itu apa sih? Sejarah itu paling dongeng, cerita tentang ini, tentang leluhur kita, bahwa Kenaro itu gini. Salah besar. Manusia yang tidak mengenal sejarah berarti dia sudah lepas dari hukumnya manusia itu sendiri. Karena hidup ini harus berbudaya, dan budaya itu ditulis oleh sejarah. Kalau dongeng dikarang, kalau santun pantun dikarang. Tapi kalau sejarah itu objektif, ada subjek, ada objek. Subjeknya adalah perilaku manusia yang mengikuti gelombang alam sesuai dengan hukum yang pasti. Objeknya adalah apa yang akan dihadapi. Nah, ini. Jadi kalau sudah hidup mengenal sejarah, jangan khawatir. Enak, nikmat hidup itu, ya. Dan beliau ini ahli sejarah. Nah, Prof, ini mumpung kita ketemu dengan masyarakat Jawa Timur pertama kali, kami atas nama penggemar televisi dan masyarakat Jawa Timur khususnya Singhasari ini begitu amat gembira kehadiran beliau berdua, dan konon besok akan disusul saudara kita dari Malaysia yang juga akan merapat dengan kita, karena Singhasari itu sudah mulai tercium baunya di jagat raya, sampai beliau ahli-ahli ini pengen menyatu dengan kita untuk berkibar bersama demi Indonesia, dunia, dan kemanusiaan pada umumnya. Prof, sebenarnya secara umum, mumpung ini masih berada di akhir tahun 2015 yang sebentar nanti itu akan mengajak tahun baru, dari sisi pengetahuan atau analisa sejarah, ini kira-kira negeri ini seharusnya itu bagaimana supaya negeri ini berangkat sesuai dengan sejarah cerita-cerita leluhur. Monggo, Prof, silakan, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya, Romo, dan juga pemirsa sekalian. Dalam gerak nadi sejarah di negara kita maupun dunia, ini terbagi menjadi 4 elemen. Yang pertama 0 sampai 7 tahun, abad ke-7, yaitu abad proses prasejarah sama sejarah. Ini standarisasi yang sudah saya riset selama 40 tahun. Kemudian dari abad 7 sampai abad 14 ini manusia mengenal budaya. Nanti ada beliau, budayawan, yang akan membahasnya secara detail. Di sana manusia mengenal animis, dinamis, politeis, sampai terakhir melahirkan agama-agama yang sekarang terakhir kita Islam. Kemudian dari abad 14 sampai abad 20 ini abad modern. Kemudian dari abad 20, 21 ke sekarang ini yang ditanyakan tadi ini abad milenium. Tiap periode yang saya ceritakan tadi ini punya nuansa dan punya objektivitas sejarah yang sangat objektif sesuai dengan situasional yang terjadi. Tapi yang membungkus itu ada 2 hal. Ada hal yang positif, ada yang negatif. Positif dan negatif ini adalah proses pendewasaan alam yang tertata rapi, yang berlaku pada seluruh makhluk, baik itu bernama manusia, baik dia seorang dari tukang beca, tukang ojek, politikus, negarawan, sampai presiden, sampai budayawan, itu akan mengenal 2 dimensi, baik dan tidak baik. Ini adalah proses budaya yang sebenarnya alam ini sudah mengajarkan sistemik. Sehingga kalau kita sudah memahami itu, kita akan betul-betul memahami 3 elemen di tubuh kita. Ada jasmani, rohani, roh.
Pertanyaan tadi Romo menyangkut tentang sejarah Indonesia di abad sekarang. Ini sudah masuk abad digital system. Abad milenium ini yang akan saya ceritakan hari ini yang sudah saya kerjakan. Pertama, saya memecahkan rekor abad 4. Saya bikin film, nanti akan saya kasih ke pemirsa semua. Saya sudah mengerjakan sebuah film Napak Tilas Prabu Siliwangi selama 43 tahun. Kumpulin bukunya itu kurang lebih 30 tahun. Penelitiannya itu kurang lebih 10 tahun. Kemudian bikin film syutingnya 3 tahun. Ada kebetulan saya simpen, nanti saya kasih buat TV ini supaya lebih baik lagi pengetahuan sejarahnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi Sriwijaya dan juga abad sekarang, ini kepada Singosari. Saya juga sudah mengerjakan di sini, tentunya mungkin sudah mengenal Turen. Masjid Turen Malang itu juga karya saya yang monumental, yang luasnya itu 10 hektar. Saya kembangkan dan lokal jenius itu kurang lebih ada 10 lantai. Lantai 8 itu supermarket, lantai 9 itu kebun binatang. Pengunjungnya itu kurang lebih saya paparan di sana di lantai 4 waktu saya membedah sejarah, yaitu Atlantis, segitiga tertinggal Romo. Itu per menit dilihat oleh 1.500 dari 7 miliar manusia. Sehingga kalau satu hari mungkin Romo bisa berarti pembicaraan saya ini dilihat oleh seluruh orang kurang lebih bisa dihitung. Ya, karena 1 menitnya 1.500. Ada di mana, Prof? Di YouTube. Jadi kalau pemirsa semua mengetik nama saya, Profesor Dr. Al-Habib Hussein Abdul Hadi Sulaiman NSA, itu masukin YouTube, itu nanti ada YouTube Saresehan Nasional di Turen Malang. Saya ngasih kuliah di situ di 1.500 para dosen senior dan anak-anak super jenius. Dan hari itu juga saya ngasih beasiswa. Ini terkait dengan Sriwijaya. Kenapa dari Sabang sampai Merauke, Romo, pemirsa sekalian, Indonesia itu pakainya S, termasuk Sriwijaya, Singosari. Kita urut. Indonesia ini pertama Sumatera, kemudian Sulawesi, gitu kan? 2S. Kemudian ya Singosari, ya. Kemudian ada Sriwijaya juga. Bahkan sampai ke presiden kita Soekarno, Soeharto, semuanya pakai S. Karena negara kita itu terdiri dari 3 elemen. Ya. Ini sudah disepakatin oleh 170 raja sultan se-Indonesia, dan kebetulan saya pimpinan dan ketua umum Perserikatan Kolateral Raja Sultan Nusantara. Jadi pemirsa kalau mengenai Raja Sultan Nusantara tentang silsilah apapun, monggo dipersilahkan. Kemudian runtut rambut kepada permasalahan sejarah yang sekarang terjadi di Indonesia. Ini sebenarnya adalah proses pendewasaan yang sudah secara sistemik endemik alam ini. Segitiga center tinggal ini. Negara kita ini adalah pusatnya sejarah dunia yang ditunggu oleh masyarakat peradaban dunia, oleh Profesor Ade Santos, dan saya jawab di YouTube tadi. Dan boleh lihat nanti di blog, saya juga sudah menulis selama 35 tahun http://thewordkingofsulaiman.wordpress.com. Kebetulan kemarin saya sama yang mulia Kanjeng Pangeran Bios, yang kebetulan beliau adalah terah raja asli dari Solo. Solo itu di sana saya datang ke sana ada sebuah manusia tertua di dunia, Soloensis Pajacatensis. Jadi Indonesia ini adalah ruhnya itu negeri Sulaiman, The King Sulaiman. Kemudian rohani negara kita itu adalah Archipelago yang terdiri 170 raja tadi itu, Romo. Kemudian fisik negara kita ini bernama Indonesia. Mengkurus itu pertanyaan Romo. Sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat super kaya. Sejarah itu bertumbuh di kita. Barat, maaf, baik itu di Eropa, di Amerika, itu adalah duplikator kita yang sebenarnya dia punya museum kecil dibikin supaya bagus, gitu kan? Ini ada sesuatu yang menggelitik tatkala saya menyelesaikan film 43 tahun dari Museum Belanda, Eropa datang ke saya. Yang mulia katanya, Prof, saya sekarang
tolong jangan diutik-utik sejarah saya ya. Saya tahu, saya ini duplikator. Aslinya ada di Indonesia. Indonesia ini raksasa dunia yang super kekayaannya, tahu dunia itu negeri Sulaiman. Yang seluruh jagat raya tahu. Dan itu sudah disimpan di semua kitab suci, termasuk kita orang Islam. Tiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad, air. Semua sistem itu selalu recovery. Dan musimnya juga cuma mengenal dua. Musim penghujan sama musim kemarau. Keindahannya nggak usah nanya. Saya kan bedah sejarah sedikit Romo tentang terkait masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ini di samping cerah, ya, ini akan menjadi superpower pemimpin dunia. Nah, terima kasih. Sementara itu nanti kasihan yang nonton. Cuma yang nonton saya lihat tuh sampai ngiler-ngiler. Gak apa-apa. Saking seriusnya, terima kasih. Ada begitu mencermati. Memang bersyukurlah kita ini. Semuanya dikirim oleh Sang Maha Kuasa. Manusia-manusia sejati yang berkarakter, yang nasionalismenya tinggi, yang mengangkat harkat mikul dhuwur mendem jero leluhur kita. Pantas juga ya toh. Coba tadi ini Kanjeng Bias, ini nanti biar dilanjutkan lagi. Tadi kalau beliau menyinggung Sulaiman, ini saya itu kadang-kadang otak gadong, saya bukan ahli sejarah, usah nemune gitu aja. Di Jogja itu ada daerah namanya Sleman. Dan kebetulan daerah itu ada tempat peninggalan Ratu Boko. Lalu karyanya yang terdekat dari situ ada Prambanan, Borobudur, Mendut. Karya yang tidak pernah dimiliki oleh manusia sejagat raya ini. Dan beliau tadi mengatakan bahwa semua peradaban, semua sejarah, semua ilmu pengetahuan dilahirkan oleh generasi ini. Terus kita menganjak selanjutnya sampai detik ini budaya kita loh kok jongkok terus, utangnya seakeh, masyarakat tawuran ya, saling suudon, saling curiga, satu kitab, satu junjungan tukaran terus ya toh. Mbae ora diajeni, mbae wong liya diajeni itu. Nuwun sewu, ini keraton itu tempatnya tulisan-tulisan, tempatnya peradaban. Jadi maaf para penonton, sebenarnya istilah ada Ndoro Kanjeng, ada gridnya itu ada grid, ada Brahmana, ada Sudra, itu sebenarnya ada kesatria, itu grid ya, bukan kasta menyisihkan orang, oh kamu klasik, bukan itu. Bagaimanapun ke surga itu ada teorinya, ada teorinya, ada tuntunannya. Nggak bisa, memang kita hidup itu adalah satu dialektika kebudayaan, apa tergantung kita memanage otak kita. Nah, bicara tentang Sulaiman tadi itu, kalau tidak salah ini kok dari kata-kata Sriwijaya ya. Karena yang banyak nulis itu orang barat, lontar kita para penonton. Raffles di sini itu 2 tahun. Berapa lontar yang dibawa ke sana itu? 10 ton. Bayangkan, 10 ton lontar dusungi ke sana. Balik wis doai tulisannya dipelintir gak karu-karuan. Makanya sekarang otak kita menjadi otak bingung. Kanjeng sama terang nih. Misi fungsi budaya untuk negeri itu sebenarnya harus bagaimana sih? Monggo. Ya. Kalau kita belajar dari ucapan para leluhur kita berpesan kepada anak turunnya, kita tengok dulu waktu Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya waktu memberi pesan bahwa setelah Prabu Jayabaya meninggal, nanti kerajaan akan menjadi 4, 7, 7, dan akan kembali 1. Pengejawantahannya 4 itu setelah Jayabaya meninggal, Prabu Jayabaya meninggal, maka ada Doho, ada Kendiri, ada Pejajaran, dan Singosari. Kemudian Singosari
7 turunan ya. Masanya 7 turunan. Kemudian dari Singosari lahirlah Mojopahit. Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, 4. Mataram terakhir ibu kotanya di kota Solo. Itu ibu kota Mataram. Dari ibu kota Mataram, kota Solo pecah menjadi 7. Pertama, Presiden Soekarno. Kedua, Presiden Soeharto. Ketiga, Presiden Habibie. Keempat, Presiden Gus Dur. Kelima, Presiden Megawati. Keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ketujuh, Presiden Joko Widodo. Nah, ke depan nanti akan menyatu kepada kembali yang punya wilayah, yaitu Nusantara. Semua sudah mulai mengarah ke sana. Ya, dari energi-energi yang ada di alam semesta ini sudah mulai mengarah ke sasarannya ke Nusantara. Jadi mulai sekarang sebaiknya mulai dibina dari kecil, itu dibebaskan dari ajaran kambing hitam. Karena sejak kecil orang-orang Indonesia ini sudah diajari kambing hitam. Contoh kecilnya, apabila waktu dulu Romo Jati ini putranya masih kecil, masih usia 5 tahun, begitu jatuh langsung dipeluk Romo Jati, dan Romo Jati bilang, wis meneng, asune tak gebuk, tak tendang, wis minggat. Terus anaknya diem, padahal asunya nggak ada. Nah ini mulai dari kecil sudah diajarin kambing hitam. Maka ya tidak aneh kalau dari kecil sudah dididik mencari kambing hitam, setelah dewasa gede jadi anggota DPR RI pun tetap mencari kambing hitam. Makanya harus mulai disingkirkan dari awal. Karena pesan yang Sunan Kalijaga tak ijo royo-royo, artinya dari kecil harus sudah dibina. Kaderisasi tidak mulai setelah dewasa, tapi harus benar-benar tak ijo royo-royo, masih kecil. Bahkan di dalam perut pun sudah mulai dibina. Zaman dulu eyang saya waktu hamil, eyang saya mesti ngajarkan pada putra-putrinya bahwa kalau putriku hamil, kamu harus sering membacakan doa dengan bahasa Kidung waktu itu, termasuk Kidung Sari Rahayu. Gitu. Nah itu untuk didengar si jabang bayi di dalam kandungan itu sudah mendengarkan dengan bahasa hidup. Bahasa hidup pun bahasa yang paling sakti. Setiap orang bisa menggunakan bahasa hidup itu. Misalnya berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, berbicara dengan binatang, bisa. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, bisa berbicara dengan hewan. Dan itu pernah saya buktikan sendiri. Waktu rumah saya di Depok, kebetulan di Jawa Barat, itu pinggir jalan raya. Mobil saya baru di situ, tidak ada pagarnya. Yang lain yang di dalam garasi pada dicuri, rumah mobil saya tidak. Tapi meskipun begitu, saya tidak mau nampakkan arogan saya bahwa saya ini itu enggak. Cuman di sebelah rumah saya itu ada pohon pepaya yang saya pantau dari jauh itu nutupi pohon saya. Saya mikir, wah itu pohon pepaya itu nutupi mobil saya ini. Kalau tuh diperhatikan sama sis kamling warga masyarakat sini ketutup. Boleh enggak ya pohon pepaya tak beli terus tak cabut, tak potong? Tapi jawabannya mesti enggak boleh karena itu di kebun-kebunnya sendiri, ditanam-tanam sendiri. Akhirnya saya gini, udah saya pakai ilmunya orang Jawa saja.
menang tanpa ngasorake, ya, Iya. Perang tanpa bolo. terang tanpa bolo. Maka pohon pepaya itu saya datangi, tak pegang batangnya sama tak halus gini. Wit kates kuis urip ono kene. Aku terima kasih. Kuis urip neng kene. Ananging uripmu nutupi mobilku. Saiki tak jaluk pindhau uripmu. Betul, paginya pohon pepaya itu langsung alum. Sehingga langsung dicabuti sama yang punya. Itu satu. Terus kedua, belakang rumah saya ada pencuri naik pohon di belakang saya, namanya pohon cepedak. Pohon cepedak itu batangnya ke arah rumah saya. Nah, pencurinya masuk ke situ mau ambil jet pump saya. Sudah dipotong. Begitu saya masuk, pencurinya lompat dari belakang. Nah, di situ kesempatan saya untuk demo orang-orang sekitar saya. Wah, ini kurang ajar ini kalau gini. Oke. Saya ambilkan tombak 2 sama itu anglo ya, sama areng, bensin, tepas. Udah, penduduk sekitar tak kumpulkan, sudah mau 100 mau 200 silahkan. Tombak dibakar, nyala seperti neon. Tak amut gini ya. Terus tak kasihkan airnya, duas gitu, tak suruh garis. Garis dari 100 rumah dari kiri saya, 100 rumah dari kanan saya. 2 minggu nanti siapa pencurinya, tak lihatnya. Betul. 2 minggu kemudian ketemu pencurinya 9, perempuannya 1. Ternyata pencurinya pakai mobil. Waktu itu yang terkenal mobilnya itu apa? Itu. Nah, tapi itu peristiwa yang begitu. Tapi ya kembali ke pohon tadi, pohon cepedaknya. Itu kan punyanya tetangga saya. Kalau tak beli tak potong juga nggak boleh. Udah. Akhirnya pohon cepedak juga tak pegang pohonnya. Saya ucapan seperti kepada pohon pepaya. Kowe cepedak, aku wis terima kasih. Kowe urip ana kene. Ananging uripmu dinggo dalan maling mlebu omahku. Saya tak jaluk uripmu pindah. Betul. Esoknya daunnya layu, jadi kering. Pohonnya mati ngadeg gitu. Nah, ini kembali ke awal bahwa bahasa hidup itu bisa. Semua manusia sebetulnya bisa menggunakan bahasa hidup itu. Para penonton Damat TV yang kumuliakan, semua anu ya melongo penjelasan beliau, dan beliau itu kelihatannya seakan-akan yang satu rasional ilmiah, yang satu dongeng. Tapi jangan dikira beliau tidak ilmiah, hanya orang yang tidak mampu menjangkau saja. Karena semua sudah terbukti dengan baik. Mari, yang diceritakan beliau tadi dengan yang diceritakan profesor tadi itu ketemu atau tidak? Jangan kemana-mana, masih dalam Semat Kiprah Jadi. Terima kasih para penonton Damat TV yang kami muliakan. Damat TV memang selalu damai di hati, tapi mohon maaf kalau akhir-akhir ini breaknya atau istirahatnya hanya sebentar. Tapi Anda paling tidak sempat mengambil minum ya. Kalau Anda mau merakam hasil kita silakan. Ilmu buat kita tidak untuk diugemi, digondeli, tapi ilmu adalah diamalkan. Ilmu yang ilmiah dan ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah itu penting ya. Ilmu yang amaliyah, ilmu harus diamalkan, tapi amalnya harus ilmiah. Kalau ilmu tidak diamalkan, amalnya tidak diilmiahkan, itu nanti yang mendengarkan bisa tertipu. Roro loyo dewe, roro rako bergulai duit entek. Nah, Prof, kembali ke jenengan ini, Prof. Tadi Kanjeng Bios itu sudah menyampaikan sesuatu yang tadi kami cuplik sedikit tentang mantranya ya. Mantranya Om Ilahing sekarang bawon langgeng maning bumi ison nerawang isi ning jagat, tapi maning ati ison nerawang rasa ning jagat. Rasa surasan ning asin sun itu tidak kita lanjutkan. Khawatir kalau nanti digunakan orang yang belum siap gitu loh. Nah, sebenarnya leluhur kita pada waktu itu apa sudah berkarya lewat budaya yang dilahirkan oleh bentuk-bentuk fisik,
tentang ngugemi ilmu pengetahuan leluhur yang ketoke tradisional tapi sangat ilmiah, Pak. Pakai istilah sangat, Prof. Bagaimana, Prof? Jadi sebenarnya yang dikatakan Romo tadi juga yang mulia Kanjeng Pangeran Biyoso tadi itu sudah sangat ilmiah, ya. Cuma secara tataran pendidikan kita ini ada yang memahami setengah-setengah, sepotong-sepotong. Saya contohkan HP saja, yang semua orang sekarang megang. Dari tukang beca, tukang ojek gitu ya. HP ini kan punya 3 segmen. Satu ada physically yang suka ganti casing. Kemudian yang kedua ada rohani HP yang harus dicas. Kemudian ada ruh HP yang berupa isi pulsa. Ini kan dalam bahasa orang tua kita dulu namanya telepati. Jadi orang tua dulu kita itu sebenarnya sudah sangat ilmiah. Yang tadi kata Kanjeng tadi sama Romo itu sendiri. Cuma di zaman abad milenium dan modern ini dibuktikan secara ilmiah gitu, Romo. Ini sudah satu sinkronisasi yang sebenarnya sudah terjadi dan di zaman dulu sudah ada. Cuma yang ganti apa itu casingnya saja. Cuma kita sok pinter gitu loh. Dikit-dikit mengatakan musyrik, dikit-dikit tidak memahami. Padahal setelah adanya HP yang zaman digital ini sebenarnya sudah terbuka. Apapun ada transfer yang saya katakan tadi, HP ini kan butuh 3 segmen. Tubuh kita pun sama. Contoh, orang tua kita dulu suka mengajarkan ngaji diri, ngaji rasa. Kalau ngaji itu buat physically, Romo, Kanjeng. Kemudian kalau ngaji diri itu buat rohani. Ngaji rasa ini buat ruh. Sehingga ibadah pun ada 3 segmen. Baik ibadah yang sifatnya jasmania, rohania, ruh. Dicontohkan kalau orang mati itu juga sebenarnya yang mati itu fisiknya. Rohani sama ruh masih hidup di alam rohani, makanya alam kubur. Di alam ruh belum nyampe. Karena fisik kita terbentuk oleh 3 segmen tadi itu, yang seperti Romo katakan tosan aji tadi itu saya bahas juga. Semua benda termasuk kujang, saya meneliti kujang itu selama kurang lebih 19 tahun. Kujang kembar. Romo nanya tosan aji, saya jelaskan detailnya itu. Ada varian kujang sampai keris dan tombak seterusnya itu adalah pesan nenek moyang yang dalam bentuk energi tadi Kanjeng tadi itu yang disimpan dalam sebuah benda. Itu mengandung energi. Untuk apa? Untuk kalau dalam HP itu kan butuh yang namanya power bank. Tubuh kita butuh power bank. Contoh saya pakai alih-alih yang pakai berlian ini. Ini power bank, saya lepas nih. Energi yang ada di batu ini berlian ini yang saya teliti kurang lebih 30 tahun energinya 1650. Tubuh saya ini, tubuh profesor ini cuma punya energi yang normal itu 264. Maaf, saya suka loadingnya, suka mungkin dikit-dikit. Karena kalau HP tadi kurang, ini kan harus dicas tuh. Tubuh kita pun butuh. Kalau tubuh ngecasnya pakai apa, Prof? Power bank-nya ya batu. Berarti download. Ini kan bolong nih. Yang bolong ini kan mengandung 3 energi. Jadi kalau saya pasang ini akan menggerakkan 3 sistem energi saya. Apa? Darah putih untuk physically, darah merah untuk rohani, darah kuning untuk ruh. Cuma orang yang ilmunya belum nyampe, maaf. Ada dermit, genderuwo, jin, setan, dan seterusnya yang masuk dalam bentuk cincin. Bukan itu. Ini sangat ilmiah. Oh, jadi fungsi HP ini adalah untuk download sebagai power bank. Ya, termasuk gunung, termasuk benda-benda yang sekeliling ada Romo di sini semua. Ini adalah untuk aplikasi, karena tubuh kita itu tiap hari sudah berkomunikasi. Cuma dikuatkan oleh Kanjeng tadi itu. Cuma orangnya nggak paham, setengah-setengah, sehingga dikit-dikit musyrik, syirik, menuhankan batu apa. Kita lihat sekarang, orang Islam nyembah, Ka'bah yang kita sembah. Kan batu, di sana dulu ada patung. Loh ngopo gitu loh. Saya Muslim, saya bukan nyembah itunya. Kenapa? Organic system tadi itu sebagai power bank. Tenang, orang Kristen yang disalib, maaf, saya jelaskan juga. Ini bukan nyembah Yesus Kristus yang disalibnya itu power bank juga, sehingga tenang. Ada media online yang sebagai simbol untuk berkomunikasi dengan tubuh kita yang butuh power bank tadi itu. Dia ada pastor, ada kiai, ajengan. Karena dia
bolehlah nggak apa-apa sektarian. Makanya di dalam budaya ini Kanjeng itu sifatnya itu netral. Karena kita beda sejarah ini bukan setengah-setengah, sepotong-sepotong. Sehingga kalau kita pakai cincin yang sekarang saya paparkan dan itu sudah saya go-kan, nanti saya akan rencanakan untuk Malang ini akan bikin action ya, Romo doakan juga Kanjeng seluruh masyarakat Malang. Kita akan bikin pameran batu secara internasional buat online. Dan masyarakat Malang nanti bisa yang pada nganggur itu bisa jualan batu, itu menghasilkan duit itu ratusan triliun. Kenapa? Karena batu ini sebagai power bank dan itu ilmiah. Apapun tanpa batu raiso. Gunung batu, ada nilai ini, ada organik. Makanya kalau kita datang ke gunung, siapapun akan tenang, sejuk. Kenapa? Tubuh kita diinstal ulang, di-charger. Cuma orang yang nggak tahu, ada demit, ada genderuwo, ada jin. Kata jin boro-boro kenal, lihat juga enggak. Lah ini kan yang konyol gitu kan. Menyembah ini dan itu, bukan menyembah, itu media supaya kita itu mengenal antara akunya aku dengan ciptaannya sebagai download tadi. Buktinya apa? Profesor kalau udah capek pasti tidur, semua juga kan tidur. Waktu tidur, ini seluruh alam semesta mengecas kita. Melalui apa? Melalui tatkala hati kita dalam hidup ini selalu baik. Makanya kalau orang tua kita bilang dulu, kalau kamu hidup itu gimana nandur? Kalau nandurnya yaitu padi ya tumbuhnya padi. Kalau nandurnya cengek gitu loh ya, sabrang yang pedes itu loh, ya pasti nanti akan kepedesan. Jadi kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita sudah memahami jati diri kita, kebetulan Romo namanya Jati gitu loh ya. Ini teringat saya kebetulan kemarin dapat hibah kursi Jati yang saya bikin 21 tahun lamanya. Panjangnya itu 7 meter, beratnya itu 4 ton. Mudah-mudahan nanti TV bisa meliput waktu pas saya arah ke Museum Bung Karno. Ini rekor muri juga, panjangnya 4 ton. Itu kayu utuh ya? Kayu utuh itu. Ada di Waduk Jatiluhur. Saya ceritakan juga, di Jawa Barat ini ada 3 aliran sungai. Saguling, Cirata, Jatiluhur. Saguling ini energi listriknya sampai sekarang kita pakai ini. Jawa, Bali, Madura. Kalau Cirata untuk Jawa Barat. Kalau Jatiluhur khusus untuk ibu kota Jakarta yang butuh listriknya banyak, termasuk air. Jadi tumpahan air itu dimanfaatkan secara energi. Apakah Kanjeng Bios, Prof. Romo Jati ini bisa? Oh sangat bisa. Kenapa? Karena dia butuh kita juga. Contoh, di tubuh profesor ini yang dikatakan 4 kali 5 pancen ini air. Berarti tubuh Prof tiap hari kondisi dengan alam yang merekatkan air tadi. Oh iya. Maaf, kalau kita lapar masih bisa ditahan, tapi kalau haus nggak bisa, harus beli air. Kaki profesor kalau jalan nyaman karena elemen unsur rohaninya itu dari tanah. Kepala unsur elemen rohaninya itu dari apa? Dari api. Pergelangan ini unsur elemennya itu dari angin. Sehingga tatkala kita duduk dan seterusnya ini saya tidak terasa, ini sudah berkomunikasi semuanya. Dan itu sangat ilmiah. Buktinya apa? HP tanpa kabel bisa ngomong kok. Oh jadi HP semua itu berkaca pada telepati orang tua gitu. Loh iya. Kalau bahasa profesor yang sekarang sebenarnya sudah ketinggalan. Cuma kata Romo tadi butuh ilmiah. Yes, monggo mawon Romo. Gitu loh. Ya, terima Cuma kasih. orang karena belum paham jadi, loh, piye toh? Loh, musik toh? Ya enggak ada. Makanya tadi kata Kanjeng bisa beri komunikasi. Semua orang bisa Pakai bahasa hidup. pakai bahasa hidup. Kalau HP-nya mati juga nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai gitu kan, masalahnya di situ. Jadi bukan ngada-ngada, memang begitu adanya. Jadi itu tidak ngada-ngada, memang itu. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Begitu amat asik, kita tidak terasa. Semakin lama, semakin menarik, dan semakin menarik. Nah, banyak generasi muda yang datang di sini, sudah barang tentu ilmu itu untuk yang muda. Bahkan yang muda pun sebenarnya sekarang itu rajin-rajinnya mengejar ilmu. Tapi sayang, mungkin kurikulum pendidikan ini masih perlu ditinjau kembali karena belum melahirkan manusia-manusia yang memperoleh ilmu yang bisa diamalkan, tapi hanya memperoleh diploma untuk mencari pesek. Kadang-kadang sekolah teknologi daftar jadi
apa ya yang tidak ada urusannya dengan teknologi atau itu. Jadi kan sudah konyol gitu loh kalau sudah gitu ya. Ini ada yang hadir, ada 3 remaja tapi kelihatannya ya antusias sejak tadi itu sambil mengenalkan diri. Kalau ada pertanyaan, ada berontaknya ya, berontak hatinya loh ya. Jangan berontak fisiknya. Kalau berontak fisiknya nanti malah satu sakit, kedua kali ya lek bener lek ora kejelungup jurang nanti ya. Ini mulai dari sebelah sana dulu yang baju merah. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Ya. Monggo, udah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Rahayu. Nama saya Roy Romo, Prof. Kanjeng Bios. Saya dari Sukun. Menarik sekali acara ini. Ya, yang ingin saya pertanyakan begini. Setelah sekian lama, khususnya untuk generasi muda ya, nggih Prof. Jadi saya sempat, saya ini kebetulan memang dilahirkan Jawa, jadi memang dari kecil budaya kita ini, khususnya orang tua ini juga, memang mungkin selama ini saya memang mendengar, wah ini orang Jawa lupa Jawanya. Padahal dalam kenyataannya juga saya punya orang tua, sering, ya enggak sering dalam arti menyampaikan, kamu itu orang Jawa lupa Jawanya. Akan tetapi selama ini saya ini hampir yang menginjak usia agak-agak banyak ini, memang dari orang tua saya sendiri ini juga memang tidak pernah untuk mengajar Jawa ini seperti apa dan ini seperti apa. Jadi memang saya ini mencari dengan cara saya sendiri, Prof. Kanjeng Bios. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk memberikan pemahaman yang bisa mengena supaya generasi muda ini bisa belajar sangat enjoy tentang bisa jadi budaya leluhur kita semua di Nusantara ini supaya tertarik dan memang harus bangga dengan terima kasih. leluhur Jadi kita. intinya belajar Jawa yang efektif dan efisien sesuai dengan era dan zamannya bagaimana gitu ya. Mas ini kalau nggak salah teman saya kuliah di ekonomi dulu nih. Tapi namanya monggo. Terima kasih. Nama saya Murtoyo. Jadi saya bergaul dengan Pak Jati ini mungkin kalau nggak salah tahun 78. Kami akan menanyakan pada baik Pak Profesor maupun Bapak Kanjeng Bios. Yang pertama tadi Bapak Profesor mengatakan bahwa di dunia itu ada 4 periode. Saya mulai dari yang periode 0 sampai 7. Nah, bagaimana yang dengan 0 sampai 7 khususnya untuk nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu terkenal dengan budayanya tinggi dan lain sebagainya. Terus bagaimana ada orang Jawa, ada orang Kalimantan, ada suku Jawa, ada suku Batak, yang mana kalau kita lihat suku Batak itu mungkin persis dengan Gajah Mada fisiknya kalau dulu ya saya. Dan ini budayanya gimana dan lain sebagainya. Terus yang kedua ya, ke Pak Profesor ini bahwa sejarah kita yang dulu waktu saya SD ada Kenaro, ada Singosari, ada Mojopahit, itu sejarah itu benar atau tidak penulisannya, karena kita ini kan negara kita kan pernah dijajah. Nah, sejarah itu bisa juga itu kepentingan penjajah, akhirnya sebetulnya Kenaro itu tidak jahat, bisa aja dibuat jahat. Kira-kira seperti itu. Jadi kami masih benar nggak sejarah yang sudah dibuat oleh para pendiri kita itu. Saya kira sekian, terima kasih. Terima kasih. Enggak Mas, ini yang muda lagi nih. Rahayu. Nama? Rahayu. Nama saya Soekarno. Siapa? Soekarno, panggilan saya Ale. Luar biasa sekali yang dibicarakan ini tadi, sangat menarik sekali.
Saya pengen bertanya kebetulan untuk Prof, masalah kita ini di Indonesia ini banyak sekali pengurangan tenaga kerja gitu, masalah itu. Untuk yang berhubungan dengan sejarah, sejauh mana sejarah itu mampu mempengaruhi perekonomian, itu aja di bangsa ini, itu aja. Kadang kan gini, hari gini kok masih ngurusin sejarah, apa kita bisa kenyang dengan nguri-nguri sejarah? Itu pernah saya dengar seperti itu. Menurut Prof gimana? Ya aja. Matur nuwun. Makasih, ya monggo. Kanjeng Bios dulu, silakan nanggapi dulu, monggo. Saya menanggapi Mas siapa tadi? Ya, mengenai Jawa. Ya. Ajaran Jawa. Jawa itu kan artinya mengerti. Jadi kalau orang Jawa hilang Jawanya, berarti orang Jawa yang kehilangan pengertiannya. Dalam konteks ilmu pengetahuannya jadi mundur, padahal dulu sudah maju sangat tinggi. Nah, itu. Kemudian ajaran Jawa itu dimulai dari kata-kata ojo, hojo, hojo. Semua itu pakai awalan hojo. Ojo ngono, ojo ngene. Maksudnya itu kebijaksanaan hidup sudah dilatih dari rumah. Pendidikan kan ada beberapa ya, dari pendidikan dari rumah, pendidikan yang formal maupun di dalam pergaulan. Tapi di dalam rumah sudah ada ajaran, di Jawa itu hojo. Jadi dari hojo terus jadi hajar, ajar, belajar. Belajar apa? Belajar ajur. Ajur itu apa ya? Artinya merelakan diri untuk mau berkomunikasi dengan pihak lain. Itu, ajur. Ajar itu tidak membedakan siapapun. Nah, itu di dalam ajaran Jawa disebut begini kalimatnya. Nganggo lakuning banyu tumiba ing bumi. Jadi kalau air jatuh dari langit, itu kan ada yang nyangkut ke tempat sampah, ada yang ke selokan, ada kalen, kali, empang, situs, telaga, sampai laut. Begitu juga di dalam ajaran lakuning banyu tumiba bumi, artinya kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam silaturahmi kepada sesama manusia. Tidak perlu kita bedakan, wah aku nggak mau itu dari suku ini, nggak mau itu dari bangsa ini. Oh, tidak. Karena silaturahmi itu sangat penting. Tetapi di situ ada ajaran lagi, pilihlah kalau mencari teman, pilihlah mencari kawan, pilihlah mencari sahabat. Karena kalau enggak nanti ada istilah lagi, ojo cedak kebu gupak. Kalau tidak milih-milih lah nanti ketemu orang yang banyak persoalannya, kebetulan persoalan yang menyangkut merugikan orang banyak lah, kita ikut ke bawah, dituduh ikut-ikutan. Itu tadi ajaran Jawa. Terus ada lagi ajaran Jawa yang dimulai dari silent dulu. Ajaran Jawa dimulai dari ayat, oyot, uyut. Ayat itu apa yang tertulis, apa yang nampak di pandangan mata, bisa dirasakan bersama, itu ayat. Oyot itu budaya, akar budaya. Semua suku mempunyai akar budaya sendiri menurut tata nilai peradaban suku itu sendiri. Sejauh mana perkembangannya, peningkatannya. Uyut itu leluhur, budaya leluhur. Ya, para penonton Damat TV yang kami muliakan, kita ingat cerita wayang bagaimana kalau Pendawa lagi pengen mempunyai hajat, menyuruh seorang satria untuk naik gunung mendatangi siapa? Begawan Abiyosho. Persis pada merinding saya.
sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Sekarang yang mengaku abioso malah duduk di kursi-kursi legislatif, repot malah. Jadi amburadul lah sudah sistem pemerintahan kita ini, kurang senafas seapi dengan leluhur kita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih sangat asik sekali kita. Nah, jangan kemana-mana, masih di depan Semangat Kiprah Jati.